Yang ke-30, menyiarkan pembicaraan, rahasia atau perselisihan di antara suami istri kepada kaum kerabat dan teman-teman. Terutama hal-hal yang bersifat sangat pribadi, yang berkaitan dengan pergaulan suami istri. Karena sebagian majelis wanita tidak sunyi dari membicarakan hal itu dalam bentuk yang memalukan. Jadi ini banyak bahasannya ya. Misal, masalah yang paling fatal adalah hubungan biologis. Ini fatal sekali. Tidak boleh ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau ada bapak yang ikut acara kita ini, atau acara kita ini, ya, tidak boleh menceritakan kelebihan biologis pasangan kepada orang lain. Tidak boleh. Itu antara kita saja sama pasangan. Udah nikmati saja, alhamdulillah. Tidak perlu kita cerita sama orang. Karena Nabi SAW mengatakan, manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah adalah manusia yang, atau suami istri yang sudah saling terbuka. Maksudnya sini adalah kiasan biologisnya. Kemudian satu sama yang lain saling membuka itu ke depan orang. Nggak boleh. Lalu Nabi SAW pernah berkata juga dalam sebuah hadis selepas salat subuh kepada para sahabatnya, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dilakukan dengan pasangannya, usaha biologisnya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang wanita sahabat yang salihah, berkata dari sang perempuan, benar ya Rasulullah. Laki-laki melakukan dan perempuan melakukan. Mereka sering ngomongin itu di majelis-majelis mereka. Laki-laki bangga, oh istriku itu gini-gini. Oh suamiku itu gini-gini. Cerita bangga dengan biologisnya. Sampai digambarkan depan temannya, ya, seperti temannya itu menyaksikan. Kan gitu. Itu bahaya sekali. Nanti kita jelaskan efeknya. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian lakukan itu, karena perumpamaan itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalan lalu menggaulinya. Sementara orang semua melihatnya. Kita dikasihkan predikat syaitan oleh Nabi SAW. Kalau menceritakan itu. Jadi nggak boleh. Kalau kita puas ya sudah, kita nikmati sendiri. Antara kita sama suami atau sama istri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah memberikan itu. Jadi nggak usah ya, kita mengekspos sana sini. Ini contoh. Itu juga dengan permasalahan-permasalahan yang di sini dikatakan, misalnya rahasia perselisihan, pembicaraan. Ya udah, nggak mungkin suami cerita sama ibu, nggak mungkin juga ibu akan cerita sama suami kecuali karena saling percaya. Karena kita ini libas, pakaian. Bukan berarti ribut sedikit langsung ngancam, mau ceritakan sama si fulan, mau ceritakan sama si fulan. Ini hanya akan memancing emosi saja. Hanya akan memperkeruh permasalahan. Bahkan yang terhitung mukmin dan mukminah adalah kalau sampai terjadi perceraian pun, maka rahasia rumah tangga itu adalah dia sama mantan pasangannya. Sama Allah SWT. Dia benar, Allah akan dukung. Dia salah, Allah akan hukum. Kecuali dia sempat minta maaf. Itu rahasia. Biasakan mulut kita ditutup. Jangan selalu ngomong. Yang membuat nanti akhirnya malah menambah permusuhan di atas permusuhan. Sama juga kalau sudah cerai, tidak boleh kita sama sekali teman-teman sekalian membawa emosi kita kepada pasangan atau mantan pasangan kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak ini kalau ikut ibunya benci ayahnya. Kalau ikut ayahnya benci ibunya. Ini omong kosong semua, dosa. Nggak ada urusannya kita dengan itu. Makanya Allah SWT mengatakan kalaupun orang cerai, wala tansu fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Kan pernah biologis. Kan pernah ngobrol, pernah ada sukanya, kan tidak semuanya duka. Kenang yang itu, kenapa harus dikenang yang buruknya? Karena kita nikah sama siapapun akan ada masalah. Kan begitu. Di sini hati-hati, karena banyak orang subhanallah tadinya nggak cerai nih. Tapi selalu cerita sama kerabatnya, hanya kerabatnya menyoroti dia negatif dan suruh selalu cerai dia. Akhirnya dia terdesak dan mencerai dengan pasangannya. Maka terjadi begitu. Ada teman saya, Allahyarham, sudah meninggal beliau. Punya anak gadis, menikah sama seorang laki-laki. Ini anak perempuan rupanya mungkin untuk mengambil hati orang tuanya. Kebetulan orang tuanya teman saya. Sering membahasakan kalau suaminya begini, suaminya begitu, selalu kejelekan saja. Orang tuanya ini ngerekam. Setiap datang anak ini pasti beluk-beluk kesah nih. Selalu masalah dan masalah. Maka sampai puncaknya ayahnya mengatakan kalau gitu kau cerai saja. Dia kaget waktu disuruh cerai. Sampai pada puncaknya dia pun nolak. Udahlah ayah, saya coba bertahan. Tidak bisa. Apa yang kau ceritakan ini sudah terbukti ya sudah. Tidak usah sama-sama lagi. Akhirnya diceraikan secara paksa. Ya gitu. Karena dia libatkan kerabatnya di sini. Dan tidak perlu libatkan mereka, teman-teman sekalian. Kecuali pasangan kita betul-betul keras kepala, nggak mau dengar, ya sudah. Apa boleh buat? Atau kita butuh saksi dari keluarganya supaya dia buat pernyataan dia tidak akan mengulangi kesalahannya, mungkin. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu, teman-teman sekalian. Ya. Apalagi kalau Anda cerita sama teman-teman. Ya.
Teman itu teman-teman bisa berubah menjadi lawan setiap saat. Maka hati-hati dengan rahasia Anda. Jangan ceritakan sembarangan sama teman-teman. Karena kapan dia benci sama kita, maka dia akan mengekspos itu. Ya. Maka ini hati-hati. Ini kekeliruan harus kita jaga baik-baik. Jadi saya ulangi di poin 30. Menyiarkan pembicaraan, rahasia atau perselisihan di antara suami istri kepada kaum kerabat dan teman-teman. Terutama hal-hal yang bersifat sangat pribadi yang berkaitan dengan pergaulan suami istri. Karena sebagian majelis wanita tidak sunyi dari membicarakan hal itu dalam bentuk yang memalukan.